Bab 541, tampak familiar, pertikaian sipil tak berujung. Nama, Sistem Super, Kultivasi Satu Klik Saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Mendengar desahan Ye Changli dan Ye Qiong, Luo Chen tidak bisa menahan senyum, dan berkata kepada Ye Changli, Senior Ye dan Elder Ye tidak perlu khawatir tentang hal itu. Transaksi ini hanyalah transaksi, dan itu tidak memengaruhi saya dan Senior Ye. Persahabatan di antara kami. Luo Chen juga tahu tentang situasi keluarga Ye, mengetahui bahwa posisi Ye Changli di keluarga Ye sebenarnya cukup memalukan. Meskipun Ye Changli adalah pewaris keluarga Ye, ia memiliki beberapa pesaing. Dan kekuatan di balik para pesaing itu tidak kecil, yang juga menyebabkan Ye Changli, pewaris keluarga Ye, disalahpahami. Ia hanya menyandang nama pewaris keluarga Ye, tetapi hak untuk berbicara tidak terlalu besar. Ye Changli menghela nafas ringan ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian tersenyum. Kakak sekolah Luo tidak peduli dengan niat keluarga Yeku untuk menggunakanmu, saudara. Changli sudah berterima kasih. Keluarga Ye hanya menawarkan tambahan 20.000 batu roh bermutu tinggi kali ini. Menurut Ye Changli, ini sudah merupakan rencana yang jelas untuk memanfaatkan Luo Chen. Jarang sekali Luo Chen tidak marah karena hal ini, apalagi membuatnya terasing, yang membuat Ye Changli. Sementara diam-diam merasa lega dalam sentrifugasi, dia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk sekelompok orang tua di klan karena pandangan yang picik. Sekelompok orang tua hanya melihat bahwa Ye Changli dan Luo Chen memiliki hubungan yang baik, dan khawatir bahwa Luo Chen akan menjadi pendukung Ye Changli setelah dia dewasa, dan akan memainkan peran besar dalam pertarungan di masa depan untuk posisi patriark keluarga Ye. Tetapi sekelompok orang tua tidak dapat melihat seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh keluarga Ye setelah Luo Chen memiliki hubungan yang baik dengan Luo Chen dan mengikat keluarga Luo ke kereta perang mereka sendiri. Dalam pandangan Ye Changli, jika keluarga Ye dapat memanfaatkan kesempatan ini, setelah Luo Chen dewasa, keluarga Ye bahkan mungkin berharap untuk meninggalkan kekaisaran awan terapung dan membangun kekuatan mereka sendiri di wilayah manusia yang luas. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya juga tahu situasi keluarga Ye. Selain para senior dan departemen Anda, departemen lain juga memegang banyak kekuasaan. Ketidaknyamanan para senior dapat dimengerti. Luo Chen tidak bisa lebih akrab dengan situasi keluarga Ye. Lagi pula, bukankah sama dengan keluarga Luo? Patriark dan para tetua agung saling bertentangan. Kedua belah pihak diam-diam menghitung, segala macam tersandung, dan bahkan pendahulu Luo Chen menjadi korban pertikaian antara tetua keluarga Luo dan tetua agung karena tetua agung. Serangkaian perhitungan gagal total, dan Luo Chen akhirnya lebih murah. Saat itu, keluarga Luo hanyalah sebuah keluarga kecil di kota Lingyun, dan perebutan kekuasaan di antara keluarga itu sudah begitu sengit. Keluarga Ye Fuling adalah kekuatan teratas yang terkenal di Kekaisaran Liuyun, dan kekuatannya jauh melampaui kemampuan keluarga Luo untuk dibandingkan. Dalam keadaan seperti ini, pertarungan terbuka dan rahasia di keluarga Ye mungkin tidak tahu seberapa sengitnya dibandingkan dengan intrik di keluarga Luo saat itu. Ye Changli tidak meragukan kata-kata Luo Chen. Dia telah mengetahui perbuatan Luo Chen sejak lama, dan diperhitungkan oleh keluarga lain dari keluarga Luo. Dia selamat dari malapetaka dan mengalami petualangan lain. Baru pada saat itulah dia bisa melangkah ke seni bela diri, dan dia tidak bisa melakukan apapun mulai sekarang. Berkemas, bakat yang ditunjukkan sudah cukup untuk membuat Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya malu. Oleh karena itu, Ye Changli tidak meragukan bahwa Luo Chen tahu betapa sengitnya pertempuran di keluarga Ye. Dia hanya merasa bahwa orang-orang tua di keluarga Ye terlalu picik, jadi dia sedikit tidak puas. Lupakan saja, jangan bicarakan itu lagi. Ye Changli menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Luo Chen, karena Luo Suedi sudah bernegosiasi dengan saudara Wang, maka kamu harus segera pergi ke Kabupaten Changlan untuk menyelesaikan urusanmu. Luo Chen tidak banyak bicara, dia melirik Wang Xi dan tetua kelima keluarga Wang. Tidak apa-apa untuk membawa orang-orang dari keluarga Xiao kembali ke klan lebih awal. Tetua kelima keluarga Wang tersenyum melihat ini, dan berkata, tawanan keluarga Xiao itu tetap di tanganmu bersama Tuan Luo. Sulit untuk menjamin bahwa keluarga Xiao tidak akan melompati tembok dengan tergesa-gesa dan menyerang keluarga Luo. Sekarang, menghadapi balas dendam keluarga Xiao, keluarga Luo masih memiliki kekuatan, kan? Luo Chen tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Tetua kelima keluarga Wang telah mengatakan ini dengan sangat bijaksana,
tetapi Luo Chen tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, apa yang dikatakan tetua kelima keluarga Wang adalah kebenaran. Baiklah, mari kita pergi ke Kabupaten Changlan dulu, Luo Chen mengangguk dan berkata. Setelah menangani urusan Kabupaten Changlan sebelumnya, dia juga dapat mempersiapkan diri untuk pertempuran berikutnya untuk daftar naga dengan tenang. Bagi Luo Chen, meskipun dia tidak peduli dengan nama palsu nomor 1 dalam daftar naga, dia pikir dia telah diberi penghargaan sebagai nomor 1 dalam daftar bakat sebelumnya. Jika dia dapat memenangkan daftar naga nomor 1, hadiah tugas khusus ditambah kemungkinan hadiah prestasi, hadiahnya mungkin tidak terlalu buruk. Setelah kedua belah pihak setuju, Luo Chen, Wang Xi dan tetua kelima dari keluarga Wang meninggalkan kediaman Luo Chen secara langsung, dan kemudian mencapai Kabupaten Changlan melalui susunan teleportasi. Tepat ketika Luo Chen kembali ke Kabupaten Changlan, anggota keluarga Luo telah tiba di Kabupaten Changlan, dan Diakon Kren berjalan bersama mereka. Luo Chen hanya menyerahkan masalah itu kepada Diakon Kren dan membiarkan Diakon Kren memiliki otoritas penuh. Tetua kelima dari keluarga Wang membahas masalah tawanan keluarga Xiao, dan dia sendiri membawa Jin Yu kembali ke Akademi Liu Yun. Hal yang sama berlaku untuk Wang Xi. Setelah mengakui beberapa patah kata dari tetua kelima dari keluarga Wang, putra pertama Pangeran Laut Utara juga meninggalkan Kabupaten Changlan secara langsung dan kembali ke Akademi Liu Yun. Selama setengah bulan berikutnya, Luo Chen tinggal di Akademi Liu Yun dan tidak keluar setengah langkah, sementara Jin Yu dibawa oleh Peng Cheng ke Gunung Tandus di luar Akademi Liu Yun, tempat ia berlatih keras. Dalam setengah bulan terakhir, mengandalkan vitalitas yang terkumpul, Luo Chen berhasil menaikkan kultivasinya ke alam roh bela diri peringkat 7. Wang Xi dan yang lainnya menemukan bahwa Luo Chen telah menerobos. Selain terkejut, tidak ada ekspresi lain. Bagi mereka, butuh waktu setengah bulan bagi Luo Chen untuk menerobos 2 peringkat, dan kecepatan basis kultivasi ini sudah lambat. Setidaknya dibandingkan dengan kecepatan kultivasi Luo Chen sebelumnya yang tidak normal, bukan tidak dapat diterima untuk meningkatkan 2 peringkat dalam waktu setengah bulan. Dalam setengah bulan terakhir, selain Luo Chen yang berhasil menembus jiwa bela diri tingkat 7, Akademi Liu Yun juga mengalami beberapa peristiwa besar. Yang pertama adalah Luo Qingsui berhasil menembus jiwa bela diri tingkat 5, dan dengan bantuan busur es Xuanxia, mengalahkan seorang guru bela diri veteran Akademi Liu Yun. Meskipun hanya raja bela diri tingkat 1, Luo Qingsui tak tertandingi di Akademi Liu Yun untuk sementara waktu, dan dianggap oleh banyak orang sebagai yang terkuat di generasi baru Akademi Liu Yun. Mengenai komentar orang-orang itu, Luo Qingsui tampaknya tidak mendengarnya. Kecuali muncul sekali ketika bertarung melawan raja bela diri tua itu, di waktu lain Luo Qingsui tidak terlihat sama sekali, yang juga membuat niat itu. Mengambil kesempatan untuk berteman dengan angan-angan Luo Qingsui gagal. Selain kemenangan Luo Qingsui atas Raja Wu yang kuat, berita lain adalah bahwa Wakil Presiden Akademi Alkimia, Ling Feng, telah berhasil mempromosikan alkemis tingkat 7, yang menyebabkan sensasi di seluruh Kekaisaran Liu Yun. Meskipun seorang alkemis tingkat 7 bukanlah masalah besar di wilayah manusia yang luas, dan hanya dapat dianggap baik di dangu, tetapi melihat Kekaisaran Awan mengalir, itu sudah merupakan keberadaan teratas. Adapun Ling Feng yang menjadi alkemis tingkat 7, selain menjadikan Ling Feng pesaing kuat untuk dekan Akademi Alkemi, Luo Chen juga terlibat dalam opini publik. Lagi pula, bukan rahasia lagi bahwa Luo Chen dan Ling Feng memiliki hubungan yang baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa Luo Chen adalah bibit yang baik yang ditemukan sendiri oleh Ling Feng. Oleh karena itu, setelah Ling Feng menjadi alkemis tingkat 7, banyak orang juga menduga bahwa Luo Chen sekarang sudah sejauh mana basis kultivasi alkimianya. Sangat disayangkan bahwa Luo Chen tidak pernah muncul selama Akademi Liu Yun. Dia tinggal di kediamannya dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Bahkan jika dia sesekali muncul, dia hanya pergi ke arena seni bela diri untuk menguji kekuatannya. Dia tidak memurnikan obat apapun sama sekali. Para siswa Yun Suefu secara alami tidak memiliki cara untuk mengetahui sejauh mana pencapaian alkimia Luo Chen. Pada hari ini, Luo Chen sedang berkultivasi di rumah, dan tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar halaman. Luo Chen pensiun dari kondisi kultivasi dan berjalan keluar pintu. Ye Changli dan yang lainnya tahu bahwa dia mengabdikan diri untuk berkultivasi selama kurun waktu ini. Jika tidak ada yang penting, dia tidak akan datang mengganggunya, dan yang lainnya tidak banyak berhubungan dengannya. Tidak mungkin mengganggunya jika dia berteman. Seseorang datang ke pintu saat ini,
saya khawatir terjadi sesuatu. Mendorong pintu hingga terbuka, Luo Chen melihat Luo Qingsui di luar pintu sekilas. Di belakang Luo Qingsui, Ye Changli, Wang Xi dan Zhang Juechen semuanya bermartabat. Melihat Luo Chen muncul, ketiga Qi mengarahkan pandangan mereka ke Luo Chen. Adik Luo, terjadi sesuatu. Wang Xi berkata kepada Luo Chen saat Luo Chen muncul. Hah, Luo Chen tercengang ketika mendengar kata-kata itu, menatap Wang Xi, dan bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Anda dapat membuat senior Wang melakukan kesalahan seperti itu. Dalam kesan Luo Chen, sebagai putra Raja Laut Utara dan calon patriark Raja Laut Utara, Wang Xi selalu sangat stabil. Bahkan ketika dikejar oleh pembunuh keluarga Xiao di Mengtian Gudi, Wang Xi tidak bingung, tetapi sekarang Wang Xi menunjukkan ekspresi ini, yang membuat Luo Chen sedikit terkejut. Seseorang dari luar, Wang Xi menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Di luar, Luo Chen tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, di luar ras manusia. Orang-orang sombong itu juga akan bersedia datang ke Kekaisaran Liu Yun. Dengan keberadaan leluhur pedang Jianjing, Luo Chen tahu lebih banyak tentang dunia luar daripada Wang Xi dan yang lainnya, dan dia juga tahu persis apa posisi Kekaisaran Liu Yun di dunia luar. Kekaisaran Liu Yun selalu dianggap sebagai tempat pengasingan oleh ras manusia luar. Bahkan jika Luo Lingyun memimpin ribuan jiwa pertempuran untuk membunuh dari medan perang jiwa, dan menyapu banyak bakat ras manusia luar masih tidak menghadapi Kekaisaran Liu Yun. Bagaimanapun, Luo Lingyun termasuk dalam keluarga Luo dari Akademi Qiankun. Dari sudut pandang ras manusia luar, Luo Lingyun juga termasuk ras manusia luar mereka. Oleh karena itu, bahkan setelah insiden Luo Lingyun, status Kekaisaran Liu Yun dalam ras manusia telah membaik, tetapi ras manusia luar akan tetap Kekaisaran Liu Yun dianggap sebagai tanah barbar yang tidak beradab. Orang-orang sombong dari dunia luar tidak mau datang ke Kekaisaran Awan Mengambang sama sekali. Sekarang tiba-tiba dia mendengar bahwa ras manusia luar telah memasuki Kekaisaran Awan Mengalir, dan Luo Chen tidak bisa tidak sedikit terkejut. Mereka biasanya tidak datang, Ye Changli mencibir, dan niat membunuh melonjak di matanya, kali ini karena terobosan Dinling dari alkemis tingkat 7. Ras manusia luar telah datang kepadaku dengan beberapa jenius alkimia yang ingin menantangku. Generasi muda Kekaisaran. Ketika Ye Changli berbicara, cahaya yang ganas berkedip di matanya, dan jelas bahwa tuan muda dari keluarga Ye sedang tidak dalam suasana hati yang damai saat ini melihat ekspresi Ye Changli. Mata Luo Chen sedikit menyipit, dan ekspresinya menjadi serius. Asal-usul Ling Feng bukan rahasia lagi. Wakil Presiden Akademi Alkimia berasal dari Tanah Suci Alkimia Dangu, dan dia memiliki banyak ketenaran di antara Dangu. Sebagai seorang jenius Dangu, Ling Feng akan muncul di Kekaisaran Awan Mengalir dan berakar di Kekaisaran Awan Mengalir. Ini bukan hal yang masuk akal. Jelas, Ling Feng akan muncul di Kekaisaran Awan Mengalir karena Dangu. Masalahnya, tetapi sekarang setelah Ling Feng berhasil menembus alkemis tingkat 7, diperkirakan beberapa orang di Dangu tidak dapat duduk diam, dan berencana untuk menekan Ling Feng, tetapi karena ketampanan di wajahnya, tidak mudah untuk menembak Ling Feng secara langsung. Pukul ide itu di seluruh Kekaisaran Liu Yun. Lagi pula, di mata orang luar, tidak mungkin Kekaisaran Liu Yun melahirkan seorang jenius di tempat terpencil seperti itu. Ling Feng tidak akan bisa berdiam diri setelah semua alkemis muda Kekaisaran Liu Yun dikalahkan. Pada saat itu, sekelompok orang di luar akan memiliki ruang untuk bermanuver apapun yang mereka lakukan, tetapi Ling Feng benar-benar terpanggang di atas api dan berada dalam dilema. Luo Chen tidak tahu bahwa dia telah menebak pikiran ras manusia luar. Faktanya, kali ini ras manusia luar akan datang ke Kekaisaran Liu Yun. Alasannya persis seperti yang ditebak Luo Chen. Siswa Luo, selama hari-hari ketika kamu sedang mengasingkan diri, banyak orang di halaman alkimia pergi ke Kaisar untuk menantang para alkemis yang datang keluar, dan hasilnya. Wang Xi menatap Luo Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami hanya memenangkan 1 dari 18 pertandingan. Memenangkan 1 pertandingan, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia pikir dia telah kehilangan semuanya. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang akan memenangkan pertandingan berikutnya, yang di luar dugaannya. Baiklah, aku memenangkan permainan, Ye Changli mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, Nisang mengandalkan rahasia sepihak keluarga Yun untuk memenangkan permainan, tetapi karena ini,
kelompok luar tidak yakin dan ingin terus bersaing dengan Nisang. Nisang khawatir tentang apa yang akan terjadi, jadi aku di sini untuk meminta saudara Luo untuk melakukannya. Mendengar kata-kata Ye Changli, Luo Chen tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia belum pernah melihat Yun Nisang bergerak, bakat Yun Nisang tidak perlu diragukan lagi karena bisa masuk ke Akademi Alkimia, dan sebagai keponakan kesayangan Kaisar Yun, Yun Nisang adalah normal untuk memiliki beberapa resep pil yang tidak dapat disentuh oleh orang biasa. Aku akan pergi melihatnya, Luo Chen mengangguk dan berkata setelah memahami kuncinya. Ekspresi kegembiraan Ye Changli muncul di wajahnya saat mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu sejauh mana pencapaian alkimia Luo Chen, sejauh bakat alkimia Luo Chen pernah tunjukkan, pencapaian alkimia Luo Chen saat ini juga pasti di atas awan. Jika Luo Chen bergerak, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan semua orang di luar ras manusia, dia akan mampu menggagalkan semangat mereka dengan sangat hebat. Tidak terlambat, ayo pergi sekarang. Ye Changli menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Luo Chen mengangguk, lalu berjalan menuju gerbang bersama Ye Changli. Meskipun Akademi Liu Yun berada di pegunungan di luar ibu kota Kekaisaran Liu Yun, jika hanya berjalan kaki, dia akan bergegas dari Akademi Liu Yun ke Kaisar Liu Yun. Itu juga membutuhkan waktu, atau jauh lebih mudah untuk menggunakan susunan teleportasi. Ngomong-ngomong, berapa banyak orang yang datang dari dunia luar kali ini? Luo Chen tiba-tiba bertanya dengan keras dalam perjalanan ke gerbang gunung. 5 orang, Ye Changli berkata dengan sedikit tertekan, kecuali pakaian neon, 17 orang lainnya dikalahkan oleh orang yang sama, tidak ada ketegangan. Luo Chen membuka mulutnya, baru saja hendak berbicara, puluhan bayangan hitam tiba-tiba muncul dari hutan dekat gerbang gunung, memegang belati mencurigakan di tangannya, dan menusuk langsung ke arah Luo Chen dan Luo Qingsui. Melihat pemandangan ini, raut wajah ketiga Ye Changli tiba-tiba menjadi pucat, dan Ye Changli semakin mengumpat, tugas keluarga Xiao, sungguh tidak bisa mengubah keadaan. Ye Changli bisa menebak siapa pembunuh Luo Chen dan Luo Qingsui. Lagi pula, kecuali sekelompok bajingan di keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, bahkan jika semua orang memiliki musuh dengan Luo Chen dan Luo Qingsui, mereka tidak akan pernah bisa melawan saudara perempuan dan laki-laki Luo Chen dan Luo Qingsui di kios ini. Sebelum Ye Changli berbicara, Wang Xi, Zhang Juechen, dan Ye Changli juga bergegas keluar bersama, mencegat beberapa pria berpakaian hitam, dan berbagi banyak tekanan untuk Luo Chen dan Luo Qingsui. Luo Chen juga menebak identitas orang yang menembak, tetapi dia tidak banyak bicara, membalikkan pergelangan tangannya, dan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap muncul di tangannya. Pedang leluhur pedang yang tidak lengkap, yang telah diperbaiki hampir setengahnya, memiliki penampilan seperti leluhur pedang yang melintasi dunia di awal. Luo Chen memotongnya dengan satu pedang, dan cahaya pedang yang tajam muncul dari udara tipis. Itu menjadi tajam, membentuk jaring ki pedang tak terlihat yang bergegas ke arahnya dan menutupinya dengan bayangan hitam. Luo Qingsui bahkan lebih lugas. Busur es Swansha muncul di tangannya, dan pada saat yang sama, tubuh Luo Qingsui yang mengembun menjadi es berlari dengan kekuatan penuh. Rasa dingin yang mencengangkan terpancar dari tubuh Luo Qingsui, menutupi tanah di sekitarnya dengan lapisan tipis. Embun beku, kecepatan bayangan hitam yang bergegas menuju Luo Qingsui melambat dalam sekejap. Embun beku tebal muncul di bayangan hitam itu, langsung mengubahnya menjadi patung es kristal. Di sisi lain, Luo Chen dengan mudah memotong bayangan hitam di dekatnya menjadi 2. Bagaimanapun, dia memegang pedang leluhur pedang. Meskipun belum lengkap, dia masih memiliki semua jenis kekuatan yang luar biasa, bahkan jika Luo Chen hanya dengan pedang di tangan, itu bukanlah bayangan terkuat yang dapat melawan alam Wuzong. Segera, Luo Chen dan Luo Qingsui memecahkan semua orang berpakaian hitam yang mengepung mereka, dan ketiga Zhang Juechen di samping juga memecahkan orang-orang berpakaian hitam yang mereka cegat, dan kemudian menyimpan senjata. Mereka, sekelompok orang di keluarga Xiao benar-benar tidak dapat mengubah cara mereka memakan kotoran. Ye Changli menatap mayat pria berpakaian hitam itu, dengan jijik berkata, tetapi sekelompok orang di keluarga Xiao seperti biasa tidak berperasaan. Karena mereka berencana untuk membunuh, saya tidak tahu harus mengirim beberapa orang baik ke sana. Saya khawatir keluarga Xiao tidak menyangka bahwa kakak senior Luo dan kakak senior Qingsui akan meningkat begitu cepat. Zhang Juechen di samping berkata sambil tersenyum, keluarga Xiao ingin bersembunyi di luar akademi. Itu bukan masalah sederhana. Untuk menyembunyikan begitu banyak prajurit yang tewas,
mustahil dilakukan tanpa 10,5 bulan pengerahan pasukan. Sayang sekali meskipun mereka telah mengatur permainan pembunuhan, kekuatan kita lebih kuat dari setengah bulan yang lalu. Saya tidak tahu seberapa kuat, dan itu normal jika pembunuhan keluarga Xiao gagal. Ye Changli dan Wang Xi tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar kata-kata Zhang Juechen, tetapi Luo Chen masih tampak serius dan hati-hati melihat sekeliling. Luo Chen tidak percaya bahwa keluarga Xiao akan memikirkan hal-hal yang dapat dipikirkan Ye Changli dan yang lainnya. Bahkan jika keluarga Xiao tidak tahu bahwa kekuatannya telah meningkat begitu cepat, dia pasti telah membuat persiapan yang matang sebelum berani membunuh. Dalam hal ini, Luo Chen tidak bisa dianggap enteng. Bagaimanapun, dia memiliki pemain penyelamat, dan dia tidak takut pada kecelakaan, tetapi Luo Qingsui tidak memiliki banyak metode seperti dia. Jika terjadi kecelakaan, konsekuensinya tidak akan dapat diubah tepat ketika Luo Chen sedang berjaga. Sebuah bayangan diam-diam muncul di pegunungan dan hutan tidak jauh, dan belati di tangannya memancarkan cahaya dingin yang tajam, langsung menyerang Luo Chen. Aura bayangan itu sangat tersembunyi, bahkan ketika menyerang Luo Chen, tidak ada setengahnya yang bocor, seolah-olah itu tidak ada sama sekali. Bocah Luo, hati-hati di belakangmu. Melihat bayangan itu mendekati Luo Chen, suara Peng Cheng tiba-tiba terdengar di kejauhan. Ekspresi Luo Chen terkejut, dan tidak ada waktu untuk memikirkannya. Melangkah ke langit langsung terbentang, dan seluruh orang itu tersapu ke samping selama beberapa puluh meter, dan kemudian berbalik untuk melihat di mana dia baru saja berdiri. Saya melihat bayangan terdistorsi melayang di tempat, dan hanya bentuk manusia yang kabur yang bisa dilihat, dan di tangan bayangan itu, dia memegang belati yang memancarkan cahaya dingin, yang membuat orang bergidik. Hantu. Pada saat dia melihat bayangan yang terdistorsi, wajah Luo Chen tiba-tiba menjadi suram. Bahkan jika dia dibunuh oleh keluarga Xiao sebelumnya, Luo Chen tidak begitu marah, tetapi setelah melihat bayangan yang terdistorsi, Luo Chen tidak dapat lagi menahan niat membunuh di dalam dirinya. Karena klan hantu, musuh bebuyutan klan manusia, mampu muncul di pinggiran Akademi Liu Yun, dan telah mengintai begitu lama, hanya untuk membunuhnya pada saat yang kritis, Luo Chen tidak perlu memikirkan seberapa besar kekuatan yang telah dikeluarkan klan Xiao. Untuk membunuhku, bahkan klan hantu berkolusi, Luo Chen menatap bayangan yang terdistorsi tidak jauh dari sana, wajahnya pucat, dengan dingin berkata, keluarga Xiao yang luar biasa. Xiao Gaidao yang luar biasa. Tidak hanya Luo Chen, wajah Ye Changli dan yang lainnya juga menjadi sangat jelek. Pada awalnya, keluarga Luo melemah, dan mereka mengetahui beberapa urusan internal. Mereka tahu bahwa Xiao Jiayin telah berkolusi dengan orang asing, dan kemudian kultus setan teratai hitam mengamuk. Di Kekaisaran Liu Yun, keluarga Xiao juga diam-diam berkolusi dengan kekuatan ini, yang menyebabkan kemunduran total keluarga Luo. Meskipun kekuatan lain, di ibu kota Kekaisaran cukup mengeluh tentang hal ini, mereka tidak banyak bicara. Bagaimanapun, kekuatan lain mungkin tidak bersih. Kecuali bahwa mereka tidak berkolusi dengan orang asing seperti keluarga Xiao, ketika kultus setan teratai hitam menghancurkan Kekaisaran Liu Yun, banyak kekuatan diam-diam bekerja sama dengan kultus setan teratai hitam untuk melenyapkan para pembangkang. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa keluarga Xiao tidak hanya berkolusi dengan ras asing, tetapi juga musuh bebuyutan umat manusia seperti ras hantu. Bocah Luo, apakah kau ingin aku membantu? Peng Cheng terbang dari tempat yang tidak jauh, jatuh di depan Luo Chen, menoleh dan berkata kepada Luo Chen, klan hantu ini sudah menjadi raja seni bela diri tingkat 7, ditambah metode aneh klan hantu, aku khawatir raja bela diri tingkat 9 yang biasa bukanlah lawan. Pada saat Jin Yu mendarat di belakang Peng Cheng, dia melindungi Luo Chen, menatap sosok yang bengkok itu. Tidak, Luo Chen tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, menatap sosok yang bengkok tidak jauh, dan tersenyum, aku pikir seseorang harus sangat tertarik pada klan hantu. Saat dia berkata, tangan Luo Chen berkelebat dengan cincin Qiankun, dan gulungan gambar Ratu Hou Huang muncul di tangannya. Luo Chen meraih gulungan gambar Ratu Huang dan menyuntikkan beberapa esensi sejati ke dalamnya. King Xuan, yang awalnya diabadikan dalam gulungan ratu, telah meninggalkan gulungan ratu setelah dia memiliki tubuh fisik. Dia mundur di gua yang jauh di cabang-cabang pegunungan Warcraft untuk meningkatkan kekuatannya. Kali ini Luo Chen menyuntikkan esensi sejatinya ke dalam gulungan ratu, bukan untuk menghubungi King Xuan, tetapi untuk menghubungi alam misterius Xuantian, yaitu si Huang Hongye di tanah kuno Mengtian. Saat Luo Chen menyuntikkan esensi sejati ke dalam gulungan ratu,
gulungan ratu sedikit bergetar, dan kemudian suara berat Si Huang keluar dari gulungan ratu. Bocah Luo, ada apa dengan Kaisar? Mendengar suara Si Huang, Luo Chen melirik sosok yang terpelintir di depannya, tersenyum, dan berkata, Senior Hongye, aku menemukan Raja Bela Diri Hantu. Kurasa kau mungkin tertarik pada senior, jadi aku memberanikan diri untuk menyela senior. Hantu. Sebelum kata-kata Luo Chen jatuh, suara marah Si Huang datang dari gulungan gambar ratu, dan kemudian gulungan gambar ratu terbuka di angin, dan pusaran ruang gelap muncul, dan seorang pria biru yang sekaya batu giok muncul. Pria parubaya berjubah melangkah keluar dari pusaran ruang, matanya tertuju pada sosok yang terpelintir, dengan niat membunuh yang mencengangkan muncul dari tubuhnya. Garis hantu bayangan keluarga hantu. Melihat sosok yang terpelintir, ekspresi hantu Si Huang dingin, tangannya berderit, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tanpa diduga, kau masih bisa melihat kekacauan garis hantu bayangan di sini. Awalnya, Kaisar berencana untuk pergi ke klan hantu untuk menemukanmu setelah dia pulih dari cedera, tetapi dia tidak berharap kamu akan mengirimnya ke pintu sendiri. Saat dia berkata, Kaisar Batu bergegas langsung menuju sosok yang terdistorsi. Meskipun itu hanya tubuh hantu Kaisar Batu, aura berat yang terpancar dari tubuhnya tidak kalah dengan tubuh Kaisar Batu, dan karena ukurannya, tubuh hantu Kaisar Batu jauh lebih fleksibel daripada tubuh Kaisar Batu. Dalam sekejap, Kaisar Batu muncul di depan sosok yang terdistorsi, tangan kanannya terangkat tinggi, dan telapak tangannya bersinar dengan cahaya kuning tanah, secara langsung membatasi ruang di sekitar sosok yang terdistorsi. Siapa kamu? Melihat cahaya kaki bersinar di telapak tangan Kaisar Batu, sosok yang terdistorsi berbicara untuk pertama kalinya, dengan suara yang tajam dan menusuk, dengan sedikit kengerian, dan kehilangan. Suaranya, bagaimana kamu bisa menjadi klan roh raksasa? Blokade ruang angkasa. Siapa Kaisar ini? Apakah kamu masih tidak memenuhi syarat untuk tahu? Ekspresi Si Huang dingin, dan tangan kanannya mengambil foto. Mengikuti gerakannya, cahaya kuning tanah di telapak tangannya langsung bersinar, dan kemudian langsung pecah. Ruang di sekitar hantu bayangan dari alam Raja Bela Diri peringkat 7 langsung muncul retakan di jalan debutnya, dan hisapan yang mengerikan datang dari retakan di ruang angkasa, dan retakan di ruang angkasa tampaknya berubah menjadi bilah tajam, terus-menerus memotong tubuh hantu bayangan. Sosok hantu bayangan yang bengkok menghilang sedikit demi sedikit, dan raungan keras hantu bayangan itu menyertainya. Segera, hantu bayangan dari alam Raja Bela Diri peringkat ke-7 benar-benar menghilang di tempatnya, dan hanya belati yang jatuh ke tanah membuktikan bahwa ada hantu dari alam Raja Bela Diri peringkat ke-7 di sana sebelumnya. Setelah memusnahkan hantu bayangan itu, Si Huang tidak bisa menahan senyum sedikit lebih banyak di wajah hantu itu, menoleh untuk melihat Luo Chen, dan berkata sambil tersenyum, Bocah Luo, Kaisar ini menerima cintamu kali ini, apa yang bisa aku lakukan untukmu di masa depan, bicaralah saja. Pada awalnya, dia disergap oleh orang kuat dari keluarga hantu bayangan, menyebabkan cedera serius. Meskipun solusinya bukanlah orang kuat dari keluarga hantu bayangan yang membunuhnya di tempat pertama, dia membantai hantu bayangan di wilayah Raja Perang, dan membiarkan hati Kaisar Si sangat senang. Senior Hongye bercanda, Luo Chen tersenyum, dan berkata, Senior menyingkirkan musuh besar ini untukku, tetapi generasi muda terlalu berterima kasih, jadi beraninya kamu mengambil pujian. Dasar bocah. Tubuh hantu Si Huang sedikit tercengang ketika mendengar kata-kata, dengan banyaknya metode di tanganmu, hantu bayangan di ranah Raja Bela Diri tingkat 7, aku khawatir kau dapat membunuhnya dengan pukulan balik. Bahkan tanpa metode yang telah kau kuasai, Raja Iblis dari klan Golden Winged Rock di sebelahmu ingin menghancurkan hantu bayangan itu dengan mudah. Kau secara khusus meminta Kaisar untuk keluar, bukankah itu hanya untuk membuat Kaisar jengkel? Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Si Huang benar. Dia benar-benar ingin membuat Si Huang mendesah marah, dan begitulah cara Si Huang bergerak. Kalau tidak, bahkan jika Peng Cheng tidak bergerak, Jin Yu, yang sekarang berada di ranah Wu Zun, dapat dengan mudah membunuh hantu bayangan itu dengan bantuan Jiu Nether Underworld Fire. Bagaimanapun, klan hantu bayangan hanyalah cabang dari klan hantu, dan juga mewarisi karakteristik klan hantu, dan 9 api bawah yang dikuasai Jin Yu adalah salah satu dari sedikit api langit yang paling menahan klan hantu. Belum lagi, hantu bayangan hanya memiliki ranah Raja Wu, bahkan jika hantu bayangan dari ranah puncak Wu Huang menghadapi 9 api neter pada Jin Yu, dia hanya dapat memilih untuk mundur dan tidak berani bertarung dengan Jin Yu.
Selain Jin Yu dan Peng Cheng, Luo Chen sendiri dapat dengan mudah membunuh hantu bayangan di ranah Raja Bela Diri tingkat 7. Baik itu pedang leluhur Jianjing di dalam hatinya atau jejak kekuatan yang ditinggalkan oleh Suan Yuan Ao di tubuhnya meledak, itu dapat langsung memusnahkan hantu bayangan di alam Raja Bela Diri kelas 7. Baiklah, bocah Luo, kaisar ini tidak bertahan lama untuk hantu ini. Si Huang Hongye menatap Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, kaisar ini menerima cintamu. Selama kamu membutuhkan kaisar ini, kamu dapat datanglah ke kaisarku untuk meminta bantuan. Setelah berbicara, si Huang langsung melangkah ke pusaran air hitam pekat yang dipanggil oleh gulungan gambar Phoenix, dan kemudian menghilang. Saat sosok si Huang menghilang, gulungan gambar ratu juga kehilangan dukungannya dan langsung jatuh kembali ke tangan Luo Chen. Luo Chen mengumpulkan gambar Phoenix Ratu, dan kemudian menatap Luo Qingsui dan tersenyum, baiklah. Xiao, kelompok orang-orang dalam keluarga sudah beres, mari kita pergi ke Kabupaten Changlan terlebih dahulu. Mengenai pembunuh keluarga Xiao, belum terlambat untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Xiao setelah masalah di sisi Kabupaten Changlan selesai. Beberapa orang di Luo Qingsui mengangguk, lalu sekelompok orang berjalan menuju formasi teleportasi di gerbang gunung, lalu beberapa orang itu langsung mencapai kota Kabupaten Changlan melalui formasi teleportasi. Susunan teleportasi terhubung ke Akademi Liu Yun tempat Jian Chen berada, tetapi saya tidak tahu apakah ada yang salah dengan Jian Chen. Sekarang tidak ada Jian Chen di tempat pertemuan, hanya setengah iblis Fox Qi yang menjaga rumah besar itu. Melihat Luo Chen dan yang lainnya muncul, Huki mengangguk ke Luo Chen, dan tanpa berkata apa-apa, membiarkan Luo Chen dan yang lainnya pergi. Setelah tiba di Kabupaten Changlan, Peng Cheng tampaknya memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan. Setelah mengaku beberapa patah kata kepada Luo Shen, dia meninggalkan kota Kabupaten Changlan dan terbang menuju kejauhan, melihat ke arah yang ditinggalkannya. Itu adalah daerah hutan tandus tidak jauh dari Kabupaten Changlan. Luo Chen tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Peng Cheng sebenarnya bukan pengawalnya, tetapi karena Jin Yu, wakil presiden Akademi Jingxian akan melindunginya untuk sementara waktu. Luo Chen tentu saja tidak bisa membiarkan Peng Cheng benar-benar melindunginya seperti seorang pengawal. Setelah Peng Cheng pergi, Luo Chen dan yang lainnya berjalan langsung menuju pos jaga Changlan. Karena kurangnya tenaga di tangan Luo Chen langsung menyerahkan sekelompok tahanan dari keluarga Xiao kepada Qi Jinzhao untuk meminta bantuan. Bagaimanapun, masih banyak penjara yang tersisa di tempat tinggal penjaga Changlan, yang sepenuhnya cukup untuk memenjarakan sekelompok orang di keluarga Xiao. Luo Chen tidak ada di sana ketika dia tiba di pos jaga Changlan. Tampaknya dia akan keluar untuk melakukan suatu tugas. Untungnya, Luo Chen sekarang dianggap sebagai selebriti di kota Kabupaten Changlan, dan sebagai pemimpin utama untuk menghancurkan kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Dengan keberadaan Luo Chen, reputasi Luo Chen di Kabupaten Changlan tidak jauh lebih baik daripada Qi Jinzhao. Oleh karena itu, Luo Chen dan yang lainnya tidak menghabiskan banyak waktu untuk melihat anggota keluarga Xiao yang dipenjara di penjara Changlan jauh di dalam penjara penjaga Changlan. Di bawah pimpinan seorang penjaga Changlan, Luo Chen dan yang lainnya memasuki penjara mengerikan ini yang membuat banyak prajurit di Kabupaten Changlan dan bahkan prajurit dari kabupaten lain berubah menjadi penjara. Tidak seperti imajinasi yang gelap dan basah, penjara pengawal Changlan benar-benar berbeda dari penjara imajinasi orang biasa. Seluruh penjara berada di pulau terpencil, dikelilingi oleh formasi berat, dan tidak ada yang menjaga pulau itu, dan bahkan tidak ada cara pertahanan lain di pulau itu kecuali formasi di sekitarnya. Ini adalah penjara kematian pengawal Changlan. Luo Chen menatap pulau terpencil yang diblokir oleh susunan berat di depan, agak terdiam. Jangan meremehkan pulau terpencil ini, juru tulis muda yang telah pergi ke kota Lingyun bersama Qi Jinzhao untuk memburu kultus setan teratai hitam tiba-tiba muncul, dan tersenyum pada Luo Chen, saudara Luo, kita bertemu lagi. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan lemah, saya tidak berharap untuk menyerahkan komandan dan meninggalkan misi, Anda masih di sini. Di hadapan pemimpin misi, aku secara khusus memintaku untuk tetap tinggal dan membukakan pintu hukuman mati untuk saudara Luo. Juru tulis muda itu tersenyum kepada Luo Chen, dan berkata, bagaimanapun, ada banyak formasi di penjara kematian ini. Jika tidak ada yang membuka formasi, orang luar tidak akan bisa masuk. Setelah berkata demikian, juru tulis muda itu mengeluarkan formasi berbentuk aneh dari lengan bajunya, menoleh dan berkata kepada Luo Chen, saudara Luo, ikutlah denganku.
Luo Chen tidak ragu-ragu, mengikuti tepat di belakang juru tulis muda itu, dan sekelompok orang dengan cepat melewati formasi berat itu dan muncul di pulau terpencil itu. Begitu dia memasuki pulau terpencil itu, Luo Chen merasakan ada gelombang kekuatan samar yang tak terlihat di udara. Dia ingin memusnahkan Jian Yuan di tubuhnya. Api yang membakar langit tanpa sadar muncul, mengisolasi Luo Chen dari sekitarnya, yang membuat Luo Chen mengabaikan kekuatan tak terlihat itu. Memalingkan kepalanya untuk melihat yang lain di sampingnya, aku melihat bahwa Jin Yu terbakar dengan 9 api neter yang samar, dan wajahnya seperti biasa. Jelas, kekuatan tak kasat mata itu juga dipisahkan oleh Jin Yu dengan 9 api neter, dan kekuatan tak kasat mata itu sama sekali tidak memengaruhi bulu Jin. Dan Luo Qingsui juga memancarkan hawa dingin yang mencengangkan, samar-samar melihat bahwa ruang di sekitar Luo Qingsui telah terdistorsi karena dingin yang ekstrim. Namun, Luo Qingsui jelas sangat ahli dalam mengendalikan esensi sejati miliknya sendiri, dan suhu rendah yang mengerikan itu hanya menyelimuti Luo Qingsui 3 inci di sekelilingnya, tanpa memengaruhi orang-orang di area yang lebih luas. Luo Chen, Luo Qingsui dan Jin Yu semuanya memiliki sarana untuk mengisolasi pengaruh kekuatan tak kasat mata di udara, tetapi ketiga Wang Xi tidak bisa melakukannya. Meskipun hati pedang Wang Xi cerah, Zhang Juechen adalah tulang pedang alami, dan Ye Changli juga memiliki banyak kartu hold, tetapi dalam menghadapi kekuatan tak terlihat di udara, wajah trio Wang Xi berangsur-angsur menjadi pucat, jelas karena esensi sejati dalam tubuh dikonsumsi. Alasannya, untungnya, juru tulis muda itu segera mendesak susunan di tangannya untuk menutupi ketiga Wang Xi dengan cahaya redup, sehingga ketiga Wang Xi tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan tak terlihat di udara. Formasi macam apa ini? Luo Chen bertanya, menoleh untuk melihat juru tulis muda itu. Dia tahu mengapa sel kematian pengawal Changlan tidak lagi dijaga. Dengan kekuatan tak terlihat itu, bahkan jika Kaisar Wu memasukinya, wilayah itu akan segera ditekan ke tingkat yang sangat rendah, dan kekuatannya tidak disimpan. Dalam keadaan ini, mereka yang dijebloskan ke penjara kematian tidak dapat menyerang formasi sama sekali, dan orang-orang di luar yang ingin memasuki penjara kematian harus melewati pos penjaga Changlan, yang lebih sulit daripada formasi di luar penjara kematian. Ini lebih besar, jadi pengawal Changlan tentu tidak perlu lagi membuang tenaga untuk ini. Mereka akan mengirim seseorang untuk mengawasi hukuman mati, aku juga tidak tahu. Mendengar perkataan Luo Chen, juru tulis muda itu berkata dengan sedikit malu, sebenarnya, apa asal-usul formasi ini? Aku khawatir tidak seorang pun di antara pengawal Changlan saat ini yang tahu. Aku hanya melihat sedikit informasi dari beberapa kitab klasik. Dikatakan bahwa formasi hebat ini diatur oleh Luo Lingyun di antara 7 kaisar bela diri yang menciptakan kekaisaran Liu Yun. Luo Lingyun, mendengar perkataan juru tulis muda itu, Wang Xi dan ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen. Mereka tahu identitas Luo Chen. Sebagai keturunan kota Luo Jing, hubungan antara Luo Chen dan Luo Lingyun tidak terlalu dangkal. Lagi pula, jika Luo Lingyun masih hidup, Luo Chen harus memanggil Luo Lingyun, leluhur. Luo Chen juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa leluhur keluarga Luo meninggalkan begitu banyak hal. Tanah kuno Mengtian di Kabupaten Beihai ditinggalkan oleh Luo Lingyun dan kota Luo Jing, dan tempat aneh di Kabupaten Mang Barat Laut Ruang itu juga merupakan tempat Luo Lingyun sengaja meninggalkan pintu masuk di Gunung Suci orang barbar di Kabupaten Mang Huang. Awalnya, Luo Chen mengira bahwa Luo Lingyun dan Luo Jingcheng hanya meninggalkan pemain-pemain belakang ini, tetapi sekarang tampaknya Luo Lingyun telah meninggalkan banyak trik di kekaisaran Liu Yun. Mungkinkah para leluhur sedang meletakkan apa? Memikirkan kebangkitan kembali sekte setan teratai hitam atas subkemudi dan bahkan kebangkitan pemimpin setan teratai hitam Luo Feng, mereka akan ditempatkan di dekat kota Lingyun, dan Luo Lingyun secara spontan pindah ke Kabupaten Changlan setelah berdirinya kekaisaran Liu Yun, dan mendirikannya di sini kota Lingyun. Sekarang Luo Lingyun telah meninggalkan banyak pemain lain, yang membuat Luo Chen harus bertanya-tanya apakah Luo Lingyun diam-diam mengatur sesuatu. Namun, Luo Chen hanya bingung, dan dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Bagaimanapun, Luo Lingyun berada di level kaisar bela diri yang terburuk ketika dia meninggalkan para pemain belakang ini. Dia bahkan mungkin telah menembus Martial Emperor dan melangkah ke Trisage Realm. Dan Luo Chen-nya tidak lebih dari seorang ahli bela diri kelas 7, meskipun kekuatannya bagus, tetapi dia dapat membuat tata letak Luo Lingyun selama bertahun-tahun. Saya khawatir dia tidak dapat berbaur sekarang. Oleh karena itu, Luo Chen hanya bingung,
dan kemudian meninggalkan masalah itu untuk sementara waktu. Juru tulis muda itu tidak mendengar kata-kata Luo Chen. Melihat ketiga Wangsi memandang Luo Chen, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah saudara-saudara Luo ada hubungannya dengan Luo Lingyun itu? Lupakan saja, Luo Chen juga tidak menyangkal, mengangguk kepada juru tulis muda itu, dan berkata, lebih baik aku pergi dan melihat kelompok keluarga Xiao terlebih dahulu. Baiklah, melihat Luo Chen tidak ingin berkata apa-apa, juru tulis muda itu langsung mengangguk dan berkata, karena kelompok keluarga Xiao bukanlah terpidana mati, tetapi saudara Luo, Anda untuk sementara waktu membiarkan kami mengurus mereka, jadi komandan secara khusus menunjuk sekelompok orang dalam keluarga Xiao untuk ditahan bersama dan dipisahkan dari tahanan lainnya untuk menghindari kecelakaan. Saat dia berkata, sarjana muda itu berjalan langsung ke kejauhan, Luo Chen dan yang lainnya bergegas mengikuti, dan pada saat yang sama suara ragu Wang Xi terdengar. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada binatang buas di penjara kematian ini? Dia telah mendengar beberapa berita tentang terpidana mati pengawal Changlan, tetapi dia tidak tahu banyak, dan sekarang dia mendengar para juru tulis muda itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Tidak ada binatang buas, kata juru tulis muda itu sambil berjalan mendekat, hanya saja hukuman mati ini berbeda dari apa yang kau bayangkan. Kau akan mengerti saat melihatnya. Lagi pula, terlalu merepotkan untuk dijelaskan. Setelah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, aku akan mengerti mengapa pemimpin khawatir akan kecelakaan. Bab 551, Sel Mati Kekacauan, bertemu lagi. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika Wang Xi mendengar kata-kata itu, beberapa orang mengikuti juru tulis muda itu ke penjara kematian, dan saat mereka masuk semakin dalam, Luo Chen dan yang lainnya mengerti mengapa Jin Chao yang terlantar akan khawatir tentang kecelakaan keluarga Xiao. Karena jika Anda ingin menggunakan satu kata untuk menggambarkan penjara ini, itu adalah kekacauan. Kekacauan yang ekstrim. Para narapidana hukuman mati yang dijebloskan ke pulau terpencil ini semuanya adalah makhluk yang melakukan kejahatan. Setelah ditangkap oleh pengawal Changlan, mereka dijebloskan ke penjara kematian dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Dan tidak ada pengawal-pengawal Changlan di penjara kematian ini, yang juga menyebabkan penjara kematian ini menjadi tempat yang sangat kacau. Di penjara kematian ini, tidak ada ketertiban sama sekali, dan orang-orang dapat terlihat berkelahi bersama di mana-mana di pinggir jalan, menggunakan alat-alat yang tersedia untuk menyiksa dan membunuh orang lain. Banyak kelompok kecil berkumpul bersama, baik untuk melindungi diri mereka sendiri atau memburu orang lain, sehingga terpidana mati selalu berperang. Demikian pula, di sel kematian pengawal Changlan, kesuraman sifat manusia sepenuhnya terungkap. Tepat saat Luo Chen berjalan sepanjang jalan, dia melihat banyak dua orang yang saling tersenyum sesaat lalu mencabut senjata mereka dari belakang. Ditusuk ke sisi lain, aku bahkan melihat tulang-tulang yang robek berserakan di jalan, rupanya dia diperlakukan tidak manusiawi semasa hidupnya. Tidak heran, Luo Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan emosi, meninggalkan komandan memang ada niatnya. Dan karena formasi itu, basis kultivasi orang-orang di penjara kematian ditekan ke tingkat yang sangat rendah. Dalam hal ini, bahkan seorang raja bela diri yang terkenal mungkin tidak dapat mengalahkan roh bela diri. Jika keluarga Xiao tidak terisolasi, ayah dan anak perempuan Xiao Qiang dan Xiao Ling mungkin masih dapat mendukungnya untuk sementara waktu dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi 30 anggota keluarga Xiao lainnya mungkin tidak seberuntung itu. Bagaimanapun, orang-orang dari keluarga Xiao bermartabat, dan jika mereka benar-benar berjuang melawan hidup dan mati, ketika alamnya setara, pengalaman tempur mereka bahkan tidak mudah dibandingkan dengan narapidana kematian yang kejam di hukuman mati, dan mereka adalah kematian murni. Tak lama kemudian, Luo Chen dan yang lainnya, di bawah pimpinan para juru tulis setengah baya, melihat sekelompok tahanan keluarga Xiao. Tidak seperti kesombongan Luo Chen ketika pertama kali melihat mereka, semua orang di keluarga Xiao sekarang terlihat sangat kuyu dan wajah mereka sangat pucat. Meskipun penjaga Changlan tidak memotong makanan mereka selama masa penahanan di penjara kematian ini, 3 kali makan sehari diberikan, sehingga mereka tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan sedikit makanan seperti orang lain di penjara kematian, tetapi mereka di penjara. Di penjara kematian ini, basis kultivasi ditekan, masih membuat anggota keluarga Xiao ini sedikit putus asa. Benar saja, itu adalah Xiao Qiang dan Xiao Ling,
Wang Xi dan Ye Changli berkata bersamaan ketika mereka melihat gadis berwajah pucat berpakaian merah dan orang setengah baya yang bertanggung jawab atas keluarga Xiao di Kabupaten Changlan di antara keluarga Xiao. Keluarga Bei Haiwang dan keluarga Fuling Ye serta keluarga Xiao memiliki keluhan yang mendalam hingga hari ini, jadi Ye Changli dan yang lainnya juga sangat mengetahui tentang pembagian keluarga Xiao. Bei Haiwang Sisi, patriark muda keluarga Ye, melihat Ye Changli dan yang lainnya muncul. Ekspresi Xiao Qiang berubah dengan cepat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Ye dan keluarga Wang tidak harmonis. Sekarang Wang Xi dan Ye Changli sudah ada di sini, Xiao Qiang menggunakan pantatnya untuk tahu bahwa tidak akan ada hal baik yang terjadi. Wajah Xiao Ling juga sangat jelek. Meskipun dia sedikit lebih panas, dia bukan orang bodoh. Secara alami, dia tahu apa arti kehadiran Wang Xi dan Ye Changli di sini. Xiao Qiye, Nona Xiao, kita bertemu lagi. Wang Xi tersenyum dan mengejek ketika dia mendengar kata-kata Xiao Qiang. Wajah Xiao Qiang dan Xiao Ling menjadi sangat jelek. Keluhan antara keluarga Xiao dan keluarga Bei Haiwang cukup banyak. Dibandingkan dengan keluarga Luo, yang hancur oleh aliansi keluarga Xiao dengan ras asing, hubungan antara keluarga Bei Haiwang dan keluarga Xiao adalah yang paling buruk-buruk. Sekarang mereka berdua telah menjadi tawanan, tetapi mantan musuh berdiri di hadapan mereka sebagai pemenang. Bagaimana ini bisa membuat mereka menerima? Anda harus tahu bahwa status Xiao Qiang maupun Xiao Ling di keluarga Xiao tidak rendah. Kalau tidak, Xiao Qiang tidak akan bertanggung jawab atas urusan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Meskipun Xiao Ling masih muda, dia juga seorang pion terkenal dari keluarga Xiao. Gadis yang sombong, hanya karena dia tidak mau meninggalkan Xiao Qiang, dia sering tinggal di Kabupaten Changlan. Biasanya, ketika mereka bertemu Wang Xi, bahkan jika keluhan antara kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, tetapi di permukaan mereka masih bisa mengatakan beberapa patah kata, Wang Xi, Pangeran Laut Utara, tidak akan lebih tinggi dari mereka. Namun sekarang berbeda, mereka berdua menjadi tawanan Luo Chen, dan karena pembentukan sel hukuman mati pengawal Changlan, kekuatan mereka ditekan ke tingkat yang sangat rendah. Itu adalah saat yang paling memalukan ketika mereka membiarkan lawan mereka mati. Saya bertemu, ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang sangat buruk bagi mereka. Adik Luo, bawa mereka keluar. Wang Xi mengabaikan Xiao Qiang dan Xiao Ling, menoleh dan tersenyum pada Luo Chen, dan berkata, bagaimana cara menangani para tawanan keluarga Xiao bukanlah sesuatu yang dapat dia putuskan. Meskipun Wang Xi adalah putra sulung Raja Laut Utara dan pewaris masa depan keluarga Raja Laut Utara, itu terkait dengan keluarga Xiao. Masalah ini sangat penting, dan para tetua keluarga Wang perlu berdiskusi dan membiarkan Wang Wuxin membuat keputusan. Bekerja saja. Oleh karena itu, Wang Xi bermaksud untuk langsung membawa kelompok tawanan dari keluarga Xiao kembali ke keluarga Wang Beihai. Mengenai apakah akan ada kecelakaan, Wang Xi sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Xiao ditekan, dan bukan masalah waktu untuk memulihkan kekuatan mereka, dan bahkan jika anggota keluarga Xiao meninggalkan penjara kematian, kekuatan mereka akan segera pulih, tetapi ada Luo Chen, Jin Yu dan Changlan. Dengan keberadaan Wei, semua orang di keluarga Xiao tidak dapat mengubah langit. Luo Chen mengangguk dan menatap juru tulis muda di samping. Meskipun pembentukan penjara kematian ini diatur oleh Luo Lingyun, tidak ada informasi relevan yang tercatat di ruang misterius yang diperoleh keluarga Luo dan Luo Chen. Meskipun Luo Chen mampu memecahkan formasi di pinggiran penjara kematian, jika dia melakukannya, saya khawatir formasi di penjara kematian akan hancur total. Jika dia ingin mengatur formasi yang sama, Luo Chen mungkin tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya saat ini, dapatkan. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen ingin membongkar formasi ini untuk mencari tahu, dia masih menahan dorongan di hatinya dan tidak menyingkirkan formasi di luar sel kematian. Melihat Luo Chen menatapnya, juru tulis muda itu mengangguk. Dengan lembut, mengangkat tangannya dan meninju sebuah rune ke arah formasi di tangannya, dan kemudian formasi itu menjadi bersinar, menutupi Luo Chen dan yang lainnya serta keluarga Xiao. Kemudian cahaya putih menyala, dan saat berikutnya Luo Chen dan yang lainnya telah muncul di luar sel kematian. Setelah keluarga Xiao meninggalkan penjara kematian, tidak ada penekanan pada formasi, dan kekuatan mereka mulai pulih dengan cepat. Xiao Qiang dan Xiao Ling tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan kegembiraan, tetapi mereka tidak menunggu mereka untuk bergerak.
Itu ada di leher Xiao Ling. Xiao Qiye, aku tahu kekuatanmu mungkin sudah pulih banyak, tetapi aku sarankan kamu untuk tidak bertindak gegabah. Wang Xi memegang pedang panjang di tangannya, dan bilahnya diletakkan di leher Xiao Ling yang ramping dan putih. Dengan kekuatan yang lembut, bilahnya memotong kulit Xiao Ling, dan aliran darah mengalir di pedang, membuat Xiao Ling tampak sangat menderita. Xiao Qi yang awalnya ingin menangkap salah satu orang Luo Chen secara tiba-tiba, lalu menggunakannya sebagai sandera agar dia dan Xiao Ling bisa pergi dari sini dengan selamat. Namun, dia tidak menyangka Wang Xi akan bereaksi lebih cepat darinya. Sebelum dia sempat bergerak, Wang Xi sudah mencekik leher Xiao Ling. Dasar tercela, Xiao Qiang melotot ke arah Wang Xi dan memarahi. Mereka semua belajar dari keluarga Xiao Mu. Wang Xi tersenyum, berkata dengan nada mengejek, tetapi jika kamu ingin berkata tanpa malu, kurasa aku masih tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Xiao Mu, setidaknya aku tidak akan berkolusi dengan klan hantu. Wajah Xiao Qiang menjadi kaku ketika mendengar ini, karena dia mendapati bahwa ketika Wang Xi mengatakan bahwa keluarga Xiao berkolusi dengan klan hantu, ekspresi wajah Luo Chen dan yang lainnya tidak berubah. Jelas, mereka sudah tahu tentang ini. Kecuali juru tulis muda pengawal Changlan, penampilan semua orang terlalu tenang, dan ketenangannya membuatnya merasa sedikit tidak yakin. Senior Wang, apakah Anda akan langsung membawa mereka pergi atau tidak? Luo Chen memperhatikan ekspresi Xiao Qiang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh untuk melihat Wang Xi dan berkata, "Bawa saja." Wang Xi berpikir sejenak, dan berkata, "Hanya saja Anda harus merepotkan junior brother Luo. Anda, senior Sister Kingsway dan Jin Yu akan mengikuti saya ke Kabupaten Beihai." Luo Chen baru saja bersiap untuk mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tetapi pintu kediaman Changlan Guard tiba-tiba rusuh, dan terdengar suara seruan. Luo Chen hendak mengarahkan pandangannya ke arah gerbang kediaman Changlan Guard, dan kemudian menemukan Jin Zhao yang terlantar. Seorang Changlan Guard membawanya ke kedalaman kediaman Changlan Guard, dan sepertinya dia harus mencari dokter. Kemana komandan pengabaian pergi untuk melakukan tugas itu, bagaimana bisa sakit seperti ini? Melihat penampilan Qi Jin Chao yang menyedihkan, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan bertanya kepada sarjana muda di samping. Kekuatan Qi Jin Zhao tidaklah lemah, dan tidak seorang pun di daerah Kabupaten Changlan ini yang dapat melukai Qi Jin Zhao sedemikian rupa. Komandan akan pergi ke Kabupaten Huanglin untuk memburu sisa-sisa kultus setan teratai hitam. Para juru tulis muda melihat pemandangan ini, dan beberapa berkata dengan tidak puas, sisa-sisa kultus setan teratai hitam hanyalah sekte bela diri tingkat 9, dan mereka tidak dapat menjadi lawan pemimpin. Kabupaten Hutan Terpencil. Mendengar apa yang dikatakan para juru tulis muda, jantung Luo Chen berdebar kencang, dan firasat buruk muncul di hatinya. Xiao Chen, apakah ada masalah dengan Kabupaten Huanglin? Luo Kingsway tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya ketika melihat perubahan ekspresi. Luo Chen, orang tua itu ada di Kabupaten Huanglin, kata Luo Chen sambil menatap Luo Kingsway. Meskipun Luo Xiao sudah menjadi kaisar bela diri tingkat 9, situasi di Kabupaten Huanglin sekarang tidak diketahui, dan Luo Chen juga khawatir tentang apa yang terjadi pada Luo Xiao. Setelah merenung sejenak, Luo Chen menatap Luo Kingsway dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudari Sui, kamu dan beberapa senior akan mengantar keluarga Xiao ke Kabupaten Beihai. Aku akan pergi ke Kabupaten Huanglin untuk melihat akhirnya. Apa yang terjadi? Hati-hati," kata Luo Kingsway tanpa berkata apa-apa, mengangguk dan berkata dengan lembut. Luo Kingsway tahu betul seberapa kuat kekuatan Luo Chen, dan selain kekuatan Luo Chen sendiri, Luo Chen juga dilindungi oleh Jin Yu, dan ada juga seorang Wu Huang dengan asal-usul yang tidak diketahui yang juga melindungi Luo Chen. Selain guru Jin Yu itu, seorang master dari klan Dapeng bersayap emas yang disebut Senior Peng Cheng oleh Luo Chen, bahkan jika ada perubahan di Kabupaten Huanglin, Luo Chen akan dapat mundur. Oleh karena itu, Luo Kingsway tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Luo Chen, tetapi hanya menasihati Luo Chen untuk lebih berhati-hati, jadi dia tidak banyak bicara. Mendengar perkataan Luo Kingsway, Luo Chen mengangguk pelan, lalu menatap Jin Yu yang berada di samping. Jin Yu mengetahuinya dan langsung melompat ke langit, lalu menampakkan tubuh asli dari Nine Nether Demon Peng. Tubuh besar itu menyelimuti pos jaga Changlan, menebarkan bayangan besar ke bawah, sehingga orang-orang di Kabupaten Changlan tidak akan secara sadar mengalihkan pandangan mereka. Ketika Luo Chen melihat sebuah titik di bawah kakinya, dia langsung menghilang di tempat.
Saat berikutnya sosok Luo Chen muncul di punggung Jin Yu, penguin milik Jin Yu yang besar menamparkan pelan, dan dua orang berikutnya menghilang tanpa jejak. Setelah Jin Yu dan Luo Chen pergi, Wang Xi dan yang lainnya saling memandang tanpa penundaan lebih lanjut, dan langsung mengawal sekelompok tahanan dari keluarga Xiao menuju formasi teleportasi. Secara alami, ada formasi teleportasi di Kabupaten Changlan yang mengarah ke Kabupaten Beihai, tetapi melihat Wang Xi dan yang lainnya berbaris menuju formasi teleportasi dengan kuat, dan para juru tulis muda dari pengawal Changlan mengikutinya. Orang-orang yang berbaris di luar susunan teleportasi tidak berani menghentikan mereka, dan dengan cepat memberi jalan kepada Wang Xi dan yang lainnya untuk lewat. Wang Xi dan yang lainnya tentu saja tidak diterima. Semua orang membawa tawanan keluarga Xiao ke formasi teleportasi, dan kemudian mereka menghilang secara langsung. Pada saat yang sama ketika Wang Xi dan yang lainnya tiba di Kabupaten Beihai melalui susunan teleportasi, Luo Chen dan Jin Yu juga telah bergegas ke wilayah Kabupaten Huanglin. Bagaimanapun, Kabupaten Changlan dan Kabupaten Huanglin tidak berjauhan, dan Jin Yu, sebagai iblis Jiu, sedikit lebih rendah daripada keluarga Golden Wing Rock dalam hal teknik tubuh, tetapi kecepatannya berada di ranah yang sama. Mereka juga merupakan eksistensi kelas atas, jadi Luo Chen dan Jin Yu tidak menghabiskan banyak waktu mulai dari kota Kabupaten Changlan hingga memasuki wilayah Kabupaten Huanglin. Begitu dia memasuki wilayah Kabupaten Hutan Liar, Jin Yu memperhatikan ketidaknormalan itu, karena di udara Kabupaten Hutan Liar, ada suasana berdarah samar. Meskipun aura berdarah itu sangat lemah, Jin Yu, sebagai Nine Nether Demon Peng, sangat peka terhadap aura berdarah itu, dan aura berdarah yang samar itu tidak dapat menyembunyikan persepsi Jin Yu. Setelah merasakan udara berdarah di udara, Jin Yu tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat memberitahu Luo Chen tentang masalah itu. Berdarah. Luo Chen mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Jin Yu, matanya menyapu dari sekeliling, dan tidak ada yang tidak normal. Luo Chen tidak memperhatikan aura berdarah itu, tetapi dia tidak curiga bahwa Jin Yu memiliki masalah dengan persepsinya. Bagaimanapun, sebagai Nine Nether Demon Rogue, Jin Yu sangat peka terhadap aura berdarah itu, kesalahan. Itu di barat daya, rasanya sangat kuat, saya khawatir banyak orang telah meninggal, Jin Yu mengangguk dan berkata. Luo Chen berdiri dari punggung Jin Yu, tubuhnya ditutupi oleh lapisan tipis pedang Yuan, yang memotong angin kencang, dan melihat ke arah yang dikatakan Jin Yu, samar-samar dapat melihat kolom asap merah muda yang sangat samar. Melambung ke langit, udara di arah itu diwarnai dengan warna kemerahan yang tak terkendali. Jin Yu, kemari dan lihat. Luo Chen melihat pemandangan ini, setelah beberapa saat memanjakan diri, dia langsung mengeluarkan pedang leluhur pedang yang belum selesai, dan memerintahkan Jin Yu. Jin Yu mengangguk, dan 9 api neter di tubuhnya bangkit, membentuk penghalang api tebal di sekitar Luo Chen, dan kemudian Jin Yu melebarkan sayapnya dan bergegas menuju barat daya. Dan saat Jin Yu mendekat, warna merah muda di udara menjadi semakin dalam, dan darah di udara menjadi lebih kental. Bahkan Luo Chen, yang jauh lebih tidak peka terhadap darah daripada Jin Yu, juga memperhatikan udara. Napas berdarah di dalamnya, sangat berdarah. Luo Chen memperhatikan darah di udara dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Luo Chen dan Jin Yu muncul di luar kota yang terbakar api. Melihat kota yang diselimuti api, ekspresi Luo Chen menjadi sedikit serius. Tanpa diduga, kota Kabupaten Hutan Liar dibantai. Luo Chen berkata dengan sedikit serius, sambil menatap dua karakter, hutan liar, yang diselimuti api di gerbang kota. Di kota itu, dia melihat aura berdarah yang mengerikan, meskipun diselimuti api, dia tidak dapat mengisolasi aura berdarah itu. Dan untuk menyebabkan hasil seperti ini, saya khawatir orang-orang di Kabupaten Huanglin telah dibantai sampai mati. Tuan, apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat? Jin Yu berubah menjadi bentuk manusia, berdiri di samping Luo Chen, menatap kota Kabupaten Hutan Tandus yang diselimuti api di depan, dan bertanya. Luo Chen mengerang sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, masuk dan lihat-lihat, hanya untuk melihat apakah ada petunjuk yang tersisa. Setelah berkata demikian, Luo Chen langsung membakar langit, lalu berjalan menuju kota Kabupaten Huanglin. Api yang membakar langit di tubuh Luo Chen adalah sejenis api bumi, dan memiliki kemampuan untuk berevolusi menjadi api langit, dan api yang mengelilingi daerah hutan liar tampak menakjubkan, tetapi itu hanyalah api biasa, dengan api yang membakar langit. Perlindungan,
api kecil itu tidak akan memengaruhi Luo Chen sama sekali. Melihat gerakan Luo Chen, Jin Yu tidak ragu-ragu, api neter Jiu menutupi seluruh tubuhnya, dan mengikuti Luo Chen ke kota daerah hutan tandus. Kota daerah itu sudah menjadi tembok yang hancur, kota daerah yang dulu makmur telah lama berubah menjadi reruntuhan di bawah jilatan api. Mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah, darah berceceran di tanah, dan mereka menjadi kering karena api. Memadat di tanah, memancarkan udara berdarah samar. Sungguh metode yang kejam. Mata Luo Chen tertuju pada beberapa mayat yang tidak jauh dari sana, matanya memadat, dan dia berbisik. Mayat-mayat itu terawetkan dengan sangat baik dan tidak terbakar oleh api. Kecuali rongga besar di jantung, semua mayat tidak pernah melihat luka apapun. Jelas, mayat-mayat ini langsung diambil jantungnya dan dibunuh dalam satu pukulan. Jin Yu, lihat apakah mayat-mayat di tempat lain sama saja, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa seluruh mayat yang terlihat hanyalah lubang besar di jantung. Luo Chen segera menoleh dan bergegas ke samping. Jin Yu mengangguk dan menunjukkan tubuh aslinya secara langsung. Tubuh besar itu hampir menyelimuti separuh kecil kota daerah hutan tandus, matanya yang tajam menyapu seluruh kota, dan kemudian Jin Yu berubah menjadi bentuk manusia lagi dan jatuh di samping Luo Chen. Tuan, semua mayat yang utuh hanya memiliki satu luka di jantung. Mereka terbunuh oleh satu pukulan. Jin Yu menatap Luo Chen dengan ekspresi serius. Ratusan ribu orang di seluruh kota kabupaten telah diambil jantungnya dan dibunuh. Orang yang dapat melakukan ini tidak diragukan lagi adalah kekuatan yang sangat besar, dan bahkan ada banyak master yang tidak dikenal yang maju ke depan. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Sebabkan situasi ini, bagaimanapun, bahkan jika Kaisar Wu mengambil inisiatif, secara alami tidak sulit untuk menghancurkan kota kabupaten hutan liar, tetapi jika Anda membayangkan bahwa ratusan ribu orang di kota akan diambil jantungnya, apalagi Kaisar Wu, bahkan jika Sein Wu datang, Anda harus menangkap yang buta. Jin Yu, lihat sekeliling untuk melihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu seperti bekas cakar, dan perhatikan juga apakah ada suasana hantu. Mendengar apa yang dikatakan Jin Yu, Luo Chen berpikir sejenak dan berkata kepada Jin Yu, Luo Chen samar-samar memiliki beberapa tebakan tentang identitas keberadaan yang menyebabkan masalah ini, tetapi sekarang tidak terlalu yakin, dan lebih banyak bukti diperlukan untuk membuktikan tebakannya. Jin Yu mengangguk, dan 9 api neter memenuhi sekelilingnya. Sebagai Peng Iblis 9 neter, 9 api neter yang dimilikinya secara alami adalah salah satu dari beberapa kekuatan yang paling menahan ras hantu. Api Jiu neter juga sangat peka terhadap napas ras hantu. Jika tidak ada yang menekannya, begitu napas ras hantu terdeteksi, api Jiu neter akan langsung jatuh ke dalam kerusuhan. Oleh karena itu, menggunakan api Jiu neter untuk menjelajahi napas ras hantu tidak diragukan lagi. Tidak mungkin lebih baik, saat api Jiu neter menyebar ke sekitarnya, api yang menyala di kota kabupaten hutan liar menjadi jauh lebih kecil. Lagi pula, di hadapan api surgawi seperti api Jiu neter, api biasa yang menyala di kabupaten hutan liar benar-benar tidak memiliki rasa keberadaan. Luo Chen mengalihkan perhatiannya ke reruntuhan yang tersisa di sekitarnya, ingin melihat apakah dia bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Tak lama kemudian, tatapan Luo Chen tertuju pada tembok yang setengah runtuh. Di separuh tembok yang tersisa, terdapat bekas cakaran yang mengerikan. Bekas cakaran itu tingginya hampir sama dengan Luo Chen, tetapi karena kobaran api dan reruntuhan di sekitarnya, sangat sulit untuk dideteksi. Jika bukan karena Jin Yu yang memadamkan api di kota itu dengan Nine Nether Fire, saya khawatir Luo Chen tidak akan menyadari keberadaan bekas cakaran itu secepat itu. Dan hampir pada saat yang sama ketika Luo Chen menyadari bekas cakaran itu, tidak jauh dari gerbang kota Wild Forest County, Nine Nether Fire seperti disiram minyak panas, langsung membubung tinggi, api ungu itu melayang dan berubah menjadi bola api besar yang menghantam tanah. Melihat gerakan Jiu Yu Minghuo yang tidak normal, Luo Chen tidak lagi ragu dalam hatinya, dan cahaya dingin muncul di matanya, dan bergumam, saya tidak dapat membayangkan bahwa klan hantu telah menyusup ke daerah hutan yang sepi, apalagi keberadaan cabang klan hantu ini. Melalui jejak yang tertinggal di kota daerah hutan tandus, Luo Chen sudah bisa menebak pembantaian apa itu. Itu adalah cabang dari klan hantu bernama Heart Eater. Meskipun namanya Heart Eater, itu bukan milik klan iblis. Sebaliknya, itu milik klan hantu. Hal favorit dari Heart Eater semacam ini adalah melahap jantung makhluk hidup.
Setelah diserang dan dibunuh oleh Heart Eater, seluruh tubuhnya bukan jantung. Tidak akan ada lagi bekas luka di luar lubang besar. Metode serangan terkuat dari Heart Eater adalah sepasang cakar tajamnya. Rumor mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat menghalangi sepasang cakar tajam milik Heart Eater. Meskipun keaslian rumor ini masih dipertanyakan, rumor ini juga menunjukkan bahwa Heart Eater itu luar biasa. Ketika dia melihat mayat-mayat yang telah kehilangan jantungnya, Luo Chen memiliki beberapa tebakan, tetapi kemudian dia melihat bekas cakaran yang besar dan energi hantu yang belum hilang di kota itu. Ini tidak diragukan lagi membuat Luo Chen sepenuhnya yakin akan pembantaian itu. Yang ada di daerah hutan liar adalah Heart Eater. Itu hanya berdasarkan informasi yang tercatat di leluhur pedang Jianjing. Sejak 1000 tahun yang lalu, keluarga Heart Eater telah sepenuhnya terhapus dari benua semesta oleh kekuatan besar, dan seharusnya tidak ada yang tersisa. Dan selama ribuan tahun, tidak ada jejak Heart Eater di benua Qiankun. Jika tidak tercatat di kristal pedang leluhur pedang tentang ras hantu aneh ini, Luo Chen tidak akan mengetahui keberadaan Heart Eater. Tanpa diduga, masih ada Heart Eater sekarang. Luo Chen melihat mayat-mayat di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya. Api yang membakar langit yang menyelimuti tubuhnya menyebar dan langsung menyerap semua api di sekitarnya. Setelah melakukan semua ini, Luo Chen menoleh untuk melihat Jin Yu, dan berkata, cari tempat untuk mencari tahu beritanya. Saya khawatir pembantaian kota Kabupaten Huanglin telah menyebar ke seluruh Kabupaten Huanglin. Pergi keluar untuk mencari tahu. Dapatkan berita yang berguna. Jin Yu mengangguk dan menunjukkan tubuh aslinya secara langsung, membawa Luo Chen menuju kota yang berjarak ratusan mil. Segera, Luo Chen dan Jin Yu melintasi ratusan mil, dan akhirnya mendarat di luar kota yang tampak sedikit rusak. Tembok kota itu penuh dengan penjaga, dan ada juga sejumlah besar penjaga yang menjaga gerbang kota. Setiap orang yang memasuki kota akan diselidiki dengan ketat. Jelas, berita pembantaian kota Kabupaten Hutan Tandus telah mencapai kota ini, dan itu telah membuat kota panik dan harus dijaga dengan ketat. Dan kedatangan Luo Chen dan Jin Yu membuat para pembela kota ini bersiap-siap, dan banyak prajurit berkumpul menuju lokasi Luo Chen dan Jin Yu. Bagaimanapun, tubuh asli Jin Yu sebelumnya terlalu menakutkan, dan 9 api neter yang menyala di tubuh Jin Yu juga membuat orang-orang sangat tertekan. Untungnya, Luo Chen dan Jin Yu tidak mempersulit keadaan. Sebelum para prajurit sempat bertanya kepada Luo Chen dan Jin Yu, dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari kota. Dilihat dari napas yang terpancar dari tubuh mereka, mereka berdua adalah orang-orang kuat di alam kaisar bela diri tingkat ke-9. Chener, Jin Yu, mengapa kamu ada di sini? Sosok di sebelah kiri itu jatuh di depan Luo Chen, menunjukkan wajah yang kasar. Siapa lagi Luo Xiao yang sudah lama tidak pernah ke daerah hutan liar? Bocah Luo, mengapa kamu membawa Jin Yu ke tempat yang berbahaya seperti itu? Pria di samping Luo Xiao menatap Luo Chen dengan ekspresi tidak puas. Orang itu, Luo Chen juga mengenali bahwa itu adalah wakil presiden Akademi Jingxian, Kaisar Iblis Pengceng. Aku tidak tahu apa yang terjadi di daerah Huanglin. Hanya saja komandan pengawal Changlan masuk ke daerah Huanglin saat memburu sisa-sisa sekte iblis teratai hitam, dan dia terluka parah dan kembali. Aku khawatir lelaki tua itu ada di hutan belantara. Kecelakaan apa yang terjadi di daerah Lin, datang saja dan lihat. Luo Chen menatap Peng Cheng dan menjelaskan. Aku baik-baik saja. Luo Xiao menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Luo Chen, dan berkata, namun, orang yang bersembunyi di baliknya bersembunyi terlalu dalam. Beberapa desa dihancurkan sebelum pembantaian di daerah hutan liar. Metode yang sama digunakan untuk membantai daerah hutan liar. Atas undangan temanku, aku datang ke daerah Huanglin untuk melacak tangan-tangan hitam yang memimpin hal-hal ini. Tetapi sayangnya, kota daerah Huanglin telah musnah sebelum apapun ditemukan. Aku tahu beberapa berita. Luo Chen menatap Luo Xiao, dan berkata dengan suara yang dalam, jika tebakanku tidak salah, orang yang membunuh kota itu pastilah pelahap jantung, dan jumlahnya pasti setidaknya 100. Bagaimanapun, ada ratusan ribu orang di daerah hutan liar. Bahkan jika pelahap jantung itu kuat, mustahil bagi 1 atau 2 pelahap jantung untuk membantai orang-orang di daerah hutan liar sebelum Luo Xiao dan Peng Cheng dapat bereaksi. Pemakan jantung. Luo Xiao tidak menanggapi kata-kata Luo Chen, tetapi Peng Cheng di samping berseru, Luo Xiaoxi, apakah kamu yakin? Klan hantu itu tidak dikatakan dapat kamu bunuh.
Bagaimana mungkin ada lebih dari 100 pelahap jantung yang muncul? Tidak heran Peng Cheng begitu ceroboh, hanya saja 3 kata pelahap jantung agak mengejutkan. Dalam sejarah ras iblis, pelahap jantung telah menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi ras iblis, dan bahkan iblis besar di alam Holy Lord telah jatuh ke tangan pelahap jantung. Jika benar-benar ada pemakan hati di Kabupaten Changlan, maka bahkan jika dia ingin menjauh dari masalah ini, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, keluhan dan kebencian antara ras monster dan pemakan hati ras hantu bahkan lebih dalam daripada musuh bebuyutan ras monster dan ras manusia. Aku tidak akan mengakui kesalahanku, itu pasti pemakan hati. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun Kabupaten Huanglin dekat dengan perbatasan, masih ada garnison sebagai penghalang. Bahkan pemakan hati tidak dapat melewati perbatasan secara diam-diam kecuali seseorang secara diam-diam memimpin. Keluarga Xiao. Luo Xiao langsung berseru setelah mendengar ini. Dia jauh lebih menyadari penyebab dan akibat dari kemunduran keluarga Luo daripada Luo Chen, dan dia juga tahu bahwa keluarga Xiao berkolusi dengan orang asing. Untuk menghancurkan keluarga Luo sepenuhnya, keluarga Xiao bahkan berkolusi lebih dari sekali dengan musuh bebuyutan ras hantu dan ras tulang. Sekarang setelah pelahap jantung muncul di Kekaisaran Awan Terapung, reaksi pertama Luo Xiao adalah bahwa pelahap jantung telah memasuki Kekaisaran Awan Terapung oleh keluarga Xiao. Kemungkinan besar, keluarga Xiao yang membiarkannya masuk. Luo Chen mengangguk, nadanya sedikit bermartabat, pemakan jantung ini sangat ganas, dan aku tidak tahu apa yang digunakan keluarga Xiao untuk membuat pelahap jantung. Bersembunyi di Kekaisaran Awan Terapung begitu lama, tidak masalah bagaimana dia menyembunyikannya. Peng Cheng membelalakan matanya dan mendengus dingin, keluarga Xiao berani berkolusi dengan klan hantu, dan ini sudah cukup untuk membuat keluarga Xiao pergi. Jika tidak nyaman bagimu untuk mengambil tindakan, aku akan meminta kepala klan untuk maju dan langsung mencabut keluarga Xiao. Mendengar kata-kata Peng Cheng, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, tampak sedikit khawatir. Jika semuanya benar-benar sesederhana yang dikatakan Peng Cheng, itu akan bagus. Bagaimanapun, dia memiliki tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh leluhur Jian Jianjing dan Suan Yuan Ao, dan keinginan Luo Chen untuk menghancurkan keluarga Xiao mungkin tidak sulit. Itu benar-benar mustahil. Di ruang misterius yang ditinggalkan oleh Luo Lingyun, masih ada arang hitam naga api penyucian yang kekuatannya telah mencapai tingkat guru suci. Dengan metode ini, mungkin tidak sulit bagi Luo Chen untuk menghancurkan keluarga Xiao. Tetapi masalahnya adalah bahwa keluarga Xiao telah ada selama hampir 1000 tahun, dan kekuatan di Kekaisaran Liu Yun saling terkait. Ditambah dengan fakta bahwa keluarga Xiao dapat berkolusi dengan ras hantu dan ras tulang, saya khawatir itu juga memiliki kekuatan di dunia luar. Jika keluarga Xiao tidak dapat sepenuhnya dicabut, itu hanya akan membuat ular itu tertegun dan membuat keluarga Xiao pergi dari terang ke gelap. Pada saat itu, tidak akan mudah berurusan dengan keluarga Xiao. Selain itu, sarang keluarga Xiao berada di ibu kota Kekaisaran Liu Yun. Siapapun yang ingin bertindak atas keluarga Xiao harus melewati level Kaisar Yun. Jika tidak, jika Kaisar Liu Yun melakukannya, itu bukan tentang menekan wajah Kaisar ke tanah. Gesekan, ditambah dengan perjanjian 1000 tahun yang dijanjikan oleh Yun Huang pertama kepada Xiao Gaidao, keluarga kerajaan Kekaisaran Awan Mengalir akan berusaha mempertahankan keluarga Xiao bahkan untuk wajah mereka sendiri, dan perlahan-lahan akan mengarang keluarga Xiao setelah perjanjian 1000 tahun berlalu. Oleh karena itu, jika Peng Cheng benar-benar mengundang seorang master dari klan Dapeng bersayap emas untuk mengambil tindakan, bukan saja aku tidak dapat mengambil keluarga Xiao, tetapi sangat mungkin hubungan antara klan Dapeng bersayap emas dan umat manusia akan menjadi buruk. Luo Xiao juga menggelengkan kepalanya, dan Chong Peng Cheng berkata, bahkan jika keluarga Xiao berkolusi dengan orang asing, tetapi kita tidak dapat menemukan bukti sekarang. Jika kita menyerang keluarga Xiao dengan gegabah, kita hanya akan mengejutkan ular itu. Peng Cheng mengerutkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu, dia tentu tahu ini, tetapi karena dia mendengar kata-kata pemakan hati, emosinya sedikit tidak terkendali. Karena pada awalnya, klan iblis jatuh di bawah serangan iblis penggigit hati, penguasa suci adalah orang yang sombong dari klan burung bersayap emasnya. Bocah Luo, kamu punya banyak ide, apakah ada cara? Sambil menggelengkan kepalanya, melepaskan ide yang tidak realistis dalam benaknya, Peng Cheng langsung menatap Luo Chen dan bertanya. Dia dan Luo Chen tidak saling kenal untuk waktu yang lama. Bagaimanapun,
dia menyelamatkan Luo Chen dari Raja Tulang dari ras tulang secara kebetulan. Kemudian, Luo Chen muncul di tanah kosong di luar Akademi Jingxian. Dia dan Luo Chen sebenarnya, Chen hanya bertemu beberapa kali, dan memiliki beberapa pertukaran minat secara umum. Meskipun persahabatannya dengan Luo Chen tidak terlalu dalam, itu tidak menghalangi Peng Cheng untuk mengenal Luo Chen. Bagi Peng Cheng, yang paling mengesankan Luo Chen bukanlah bakat luar biasa Luo Chen, juga bukan Luo Chen ahli Jinyu, tetapi ide-ide menyeramkan Luo Chen yang tak ada habisnya. Luo Chen menggerakkan sudut mulutnya ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak memasukkan kata-kata Peng Cheng ke dalam hati. Setelah beberapa saat menuruti keinginannya, Luo Chen langsung berkata, sederhana saja, cabut saja kekuatan keluarga Xiao di daerah hutan liar ini. Bagi Luo Chen, keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran tidak dapat bergerak untuk sementara waktu, tetapi pasukan keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin juga tidak dapat bergerak. Bagaimanapun, keluarga Xiao adalah musuh di semua sisi di kekaisaran awan mengalir. Meskipun keluarga Yun pasti akan melindungi keluarga Xiao sebelum berakhirnya perjanjian 1000 tahun karena janji Kaisar Yun pertama dan wajah keluarga kerajaan, tetapi ini tidak berarti kekaisaran awan mengalir. Keluarga kerajaan akan bersedia melihat keberadaan keluarga Xiao. Faktanya, jika bukan karena keberadaan perjanjian 1000 tahun, orang-orang keluarga Xiao yang sombong dan mendominasi akan dimusnahkan oleh keluarga Yun sejak lama. Oleh karena itu, sejauh menyangkut keluarga kerajaan kekaisaran awan mengalir, selama kekuatan keluarga Xiao di ibu kota awan mengalir tidak tergerak, kekuatan keluarga Xiao lainnya di kekaisaran awan mengalir tidak akan diizinkan untuk melakukan tindakan yang ditargetkan bahkan jika mereka sepenuhnya disingkirkan. Tindakan datang, dan jika pengaruh keluarga Xiao di Wild Forest County disingkirkan, anjing keluarga Xiao mungkin akan menggunakan Heart Eater di bawah tembok, dan Luo Chen secara alami akan dapat membiarkan keluarga Xiao diserang oleh orang banyak. Kecuali sarang keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, industri keluarga Xiao di bagian lain kekaisaran Liu Yun akan sepenuhnya musnah. Bukankah ini masih yang kukatakan sebelumnya? Peng Cheng memutar matanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, tidak lebih dari itu. Aku menargetkan seluruh keluarga Xiao, dan kamu menargetkan kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin. Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin melakukannya sendiri. Luo Chen tersenyum, dan berkata dengan penuh arti. Dia telah mengungkap identitasnya terhadap keluarga Xiao di Kabupaten Changlan sebelumnya. Bahkan jika dia menyerang pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin, keluarga Xiao tidak akan mampu menghadapinya tanpa persiapan yang matang. Bagaimanapun, Luo Chen-nya mewakili keluarga Luo yang sedang merosot, dan keberadaan Luo Chen, Luo Qingsui, dan Luo Xiao tidak diragukan lagi memberitahu keluarga Xiao bahwa keluarga Luo yang sebelumnya merosot memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi keluarga Xiao untuk menyerangnya dengan tergesa-gesa. Begitu keluarga Xiao bergerak melawannya, itu berarti keluarga Xiao telah melakukan pekerjaan dengan baik dengan Luo Chen, Luo Qingsui, dan Luo Xiao, dan keluarga Luo di belakang mereka. Persiapan untuk kehancuran total, tidak melakukannya sendiri. Peng Cheng melirik Luo Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, bocah Luo, tidakkah kamu berharap orang lain memiliki kemampuan untuk menghadapi para pemakan jantung itu? Para pemakan jantung tidak aktif kecuali saat berburu, jadi Peng Cheng menebak bahwa para pemakan jantung itu kemungkinan besar bersembunyi di suatu tempat di kabupaten hutan liar. Begitu seseorang mengambil tindakan terhadap kekuatan keluarga Xiao di daerah hutan liar, mereka kemungkinan besar akan dimakan secara diam-diam. Para iblis pun terpecahkan dalam pandangan Peng Cheng, selain dia dan Luo Chen, Luo Xiao memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan Heart Eater. Tidak banyak orang di Wild Forest County ini yang dapat menahan serangan diam-diam Heart Eater. Anda tahu ras hantu semacam itu, bahkan Golden Winged Rock, yang dikenal karena kecepatannya, yang telah mencapai ranah Holy Master, telah terbunuh. Senior Peng Cheng akan mengetahuinya nanti. Luo Chen tersenyum, dan Chong Peng Cheng berkata, mari kita cari tempat tinggal dulu. Ada begitu banyak orang di sini, ini bukan tempat untuk berbicara. Meskipun Luo Xiao telah melambaikan sepotong esensi sejati untuk mengisolasi mereka dari dunia luar ketika dia berbicara dengan Luo Xiao dan Peng Cheng sebelumnya, Luo Chen juga khawatir bahwa seseorang mungkin mendengar rencana di antara mereka dengan beberapa kemampuan aneh. Apa yang dia, Luo Xiao, dan Peng Cheng katakan sebelumnya bukanlah rahasia. Bahkan rencananya untuk keluarga Xiao bukanlah hal yang mustahil untuk diungkapkan.
Selama rincian spesifiknya tidak bocor, Luo Chen tidak akan khawatir bahwa keluarga Xiao akan memiliki kesempatan untuk membuatnya terlebih dahulu tanggapan. Peng Cheng dan Luo Xiao mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian langsung memimpin Luo Chen. Dan Jin Yu menuju kota, dan ada Luo Xiao dan Peng Cheng, keberadaan dua kaisar bela diri tingkat 9, menjaga gerbang kota. Para penjaga juga membiarkan mereka pergi secara langsung, dan tidak meminta sepatah kata pun. Segera, Luo Chen dan Jin Yu memasuki prefektur sementara di kota di bawah kepemimpinan Luo Xiao. Chen, datanglah untuk bertemu Paman Sue. Luo Xiao menunjuk ke seorang pria berjanggut dengan wajah tebal dan karakter Cina di aula belakang rumah penjaga daerah sementara, dan berkata kepada Luo Chen. Luo Chen telah melihat Paman Sue. Luo Chen melengkungkan tangannya ke arah pria berjanggut itu, dan berkata dengan hormat. Luo Chen juga mengetahui saat ini teman mana yang menurut Luo Xiao harus diundang untuk bekerja di Kabupaten Huanglin atas undangan seorang teman. Jenius terkenal dari Kekaisaran Liu Yun, Sue Yongli, yang menjadi tembok ganda ibu kota Kekaisaran, bersama Luo Xiao 20 tahun yang lalu. Apakah ini keponakanku? Sue Yongli tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat Luo Chen, dan berkata kepada Luo Xiao, nama keponakanku sekarang ada di Kekaisaran. Dikenal sebagai jenius paling luar biasa dari Akademi Liu Yun dalam milenium terakhir, beberapa orang bahkan berpikir bahwa keponakanku dapat melampaui Ratu Phoenix asli dan mendominasi seluruh benua dengan postur yang tak terkalahkan. Kakak Luo, kamu sangat beruntung. Aku tidak akan berbicara tentang bakat keponakan King Sui. Keponakanku juga sangat baik. Aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum keluarga Luo dapat memasuki kembali ibu kota Kekaisaran. Anak ini hanya memiliki keberuntungan yang lebih baik. Luo Xiao melambaikan tangannya dan berkata, saudara Sue tidak bisa memujinya, nanti ekor anak bau ini akan naik ke langit. Luo Chen memutar matanya diam-diam, yaitu, Luo Xiao berani mengatakan itu, jika orang lain mengatakan itu, aku akan dipukuli di tempat. Namun, Luo Chen juga tidak berbicara. Dia berdiri di samping dan mencoba membuat rasa keberadaannya tidak terlalu kuat. Siapa yang membuatnya berbicara? Ketika Sue Yongli mendengar kata-kata Luo Xiao, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum masam, kakak Luo, kamu salah. Bakat seni bela diri dan keberuntungan sangat diperlukan. Kalau tidak, ada begitu banyak kesombongan di era ratu-ratu, mengapa hanya ada satu burung phoenix? Kemudian, namanya menggerakkan daratan, dan Tianjiao lainnya mengejutkan semua orang, atau langsung berubah menjadi tumpukan tulang layu, tidak tahu di mana mereka berserakan. Luo Xiao tidak terus berjuang pada topik ini, dan dengan cepat mengubah topik, ngomong-ngomong, Chen mungkin memiliki beberapa petunjuk tentang pembunuh kota kabupaten yang dibantai.